Hai semua, ketemu lagi dengan aku Maminya Abel di Diary Diet Mami Abel. Hari ini Mami Abel udah hari ke-33 diet dan olahraga secara teratur. Oh ya, ini Abel baru bangun tidur ya. Abel adalah why-nya aku kenapa aku semangat banget untuk nurunin berat badan. Karena dari awal tahun sebenarnya pengen nurunin berat badan nih, tapi moodnya itu belum dapet. Nah, akhirnya setelah ketemu why kenapa kita harus melakukan ini, aku temukan untuk anakku ya, supaya aku nantinya sehat, menua dan tidak merepotkan dia. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita lanjut ya. Apa sih yang aku rasain ketika aku 33 hari ini hidup sehat, teman-teman? Yang aku rasain benar-benar tuh ini. Jadi aku kan keturunan emang rambut rontok. Jadi di sini kan rambutku apa ya? Ya nggak banyak gitu. Dan kemarin itu 1 bulan yang lalu itu benar-benar rontok, yang serontok-rontoknya itu sampai aku tuh cerita sama temanku kantor, kenapa ya mbak aku kayak gini, apa aku salah sampo atau apa. Dan setelah akhirnya setelah aku 1 bulan ini makan sehat tuh kayak gini itu nggak ada. Jadi aku semakin semangat nih bahwa kalau kita pola hidupnya bagus, pola hidupnya benar, selain kita dapat manfaat turun berat badan, juga kita bisa sehat semuanya dari rambut dan sebagainya. Oh iya, progres aku di hari ke-33 itu aku turun 4,8 kilo. Jadi emang setiap kita itu bervariasi. Nanti teman-teman bisa cocokin gitu loh, seefektif apa pola yang teman-teman lakuin gitu loh. Aku pola makannya aku bagi menjadi 5 pola makan. Yang pertama aku sarapan. Aku selalu sarapan. Kalau dulunya kemarin-kemarin aku nggak pernah sarapan. Makanya kalau nggak pernah sarapan, aku biasanya sama teman-teman kantor itu udah pesen gorengan aja. Beli gorengan 10.000. Itu udah kita makan bareng-bareng itu dan enak banget. Kenapa? Karena aku pagi nggak sarapan. Begitu aku ganti aku pagi sarapan, aku merasa aku bener-bener apa ya, nggak pengen ngemil gitu, nggak pengen ngemil. Dan biasanya tetap air putih. Jadi aku selalu minum air putih. Jadi selain dari pola makan, juga kita pola minum ya. Minumnya harus cukup. Biasanya selingan aku minum 1 gelas kayak gitu ya. Setiap jam sekali minum. Terus yang kedua aku ngemil. Oh ya, sarapannya tadi apa? Sarapannya yang tinggi protein. Biasanya aku minum susu. Pagi aku minum susu, terus buah-buahan dan sama putih telur gitu. Kalorinya nanti teman-teman bisa bagi. Kan teman-teman sebelumnya udah punya hitungan kalori. Nanti berdasarkan kalori aku biasanya makan atau biasanya aku pagi itu 250 kalori. Nah, terus kalau teman-teman nanti disesuaikan ya. Terus yang kedua aku kan ngemil jam 10. Nah, ngemil jam 10 itu aku biasanya kalau dulunya itu tadi ngemilnya kadang jajan pasar yang kayak gitu. Jadi dirubah menjadi ngemil yang lebih bermanfaat untuk progres penurunan berat badan kita ya, karena kita kan pengen turun berat badan dengan sehat ya. Biasanya aku ngemilnya tahu kalau enggak apel, kalau enggak tempe seperti itu. Nah, aku emang minum gorengan, jadi aku lebih banyak makan sesuatu yang enggak digoreng ya. Yang ketiga adalah kita makan siang. Kenapa makan siang itu kita penting banget untuk tepat waktu gitu? Karena penurunan berat badan itu selain dari faktor kita defisit kalori, kita juga harus mengatur pola makan kita. Karena pola makan yang tepat itu benar-benar akan bantu untuk kita mengontrol makanan kita. Biasanya kegagalan dalam diet itu kan biasanya lapar, keinginan untuk ngemil, keinginan untuk apa ya, makan makanan yang kita suka. Nah, kalau kita makannya teratur, kita nggak ada tuh namanya yang kelaparan gitu, karena kita makan terus ya kan. Dari pagi udah sarapan udah kenyang kan. Terus nanti jam 10 kita ngemilnya yang protein itu yang meningkatkan massa otot kita, mempertahankan massa otot kita. Jadi kalau kita mau diet sehat, emang kita kan harus tetap ada unsur karbohidrat, protein sama lemak ya kan, itu semuanya ada dalam yang kita makan. Terus yang ketiga ya, makan siang tadi, makan siang teratur biasanya jam 12. Aku jam 12 atau setengah 12 itu udah mulai makan siang, maksimal biasanya aku jam 2. Nah, teman-teman boleh kok
uji aja di badan kalian kalau teman-teman telat makan tuh seperti apa. Kalau aku yang aku lakuin ini, aku benar-benar uji ke badan aku sendiri gitu loh. Sarapan kalau lewat itu seperti apa, terus kalau nggak ngemil itu seperti apa, terus kalau makan siang lebih dari jam 2 itu efeknya di progres penurunan berat badan aku apa. Jadi teman-teman juga bisa uji dengan badan teman-teman sendiri. Jadi kalau diet itu nggak usah ngikutin si A, si B, si C gitu, tapi hanya sebagai referensi dan kita kembali cocokin ke badan kita. Kalau cocok kita ikutin, kalau nggak cocok ya skip aja gitu. Tapi yang jelas kita mau cari pola diet yang emang aman bagi badan kita dan juga sehat, dan ibaratnya nanti akan bisa kita lakukan dalam jangka panjang gitu. Terus tadi makan siang tetap makan biasa, makan karbohidrat, tetap makan protein dan juga sayur-sayuran ya. Terus kalau mau ditambah buah juga boleh. Nah, buah harus dimakan sebelum makan besar ya. Jadi buah kita lebih dulu buahnya yang kadar airnya tinggi, jangan yang gulanya tinggi ya, jangan yang mangga yang kayak gitu. Nanti kalau yang kadar gulanya tinggi nanti kita bisa berat badannya malah nggak turun gitu, tapi malah naik. Jadi makan juga yang kadar gulanya rendah. Terus yang keempat, aku biasanya ngemil sore. Aku biasanya ngemil jam 3 sore. Jam 3 sore itu aku ngemil putih telur, kalau enggak tahu, kalau enggak apel, kalau enggak tomat, pokoknya buah sama protein. Nah, itu bikin aku tuh apa ya, bener-bener nggak pengen apa-apa. Kalau sebelumnya itu kalau aku pulang kerja itu biasanya itu pengen makan gitu ya, karena langsung buka lemari, ada apa langsung gitu. Tapi karena udah ngemil yang sehat, tinggi protein, itu jadi akunya nggak pengen apa-apa, nggak pengen martabak, nggak pengen apapun. Nah itu ya. Terus makan malam. Nah, malam tetap harus makan. Aku biasanya sebelum jam 7. Kenapa sih? Walau emang ada ya yang bilang kalau makan malam, makan jam berapa sebenarnya nggak ngaruh ketika kita kalorinya tetap. Tapi kalau aku nih prinsipnya itu benar-benar apa ya, aku ngikutin pola tubuhnya kita. Pernah baca di artikel-artikel kan, temen-temen juga bisa search juga sih. Jadi kalau jam 7 itu kinerja lambung kita kan udah melemah gitu loh. Jadi kita ya nggak usah makan yang berat-berat. Biasanya aku makan buah sama susu juga. Buah, susu itu aku makan di malamnya gitu. Biasanya aku tambah pisang, jadi kita udah benar-benar kenyang sama susu sama buah gitu. Nah itu udah tips yang aku alami, yang aku lakukan. Jadi progres di hari ke-33 aku diet ini, beratku udah turun 4,8 kilo dan juga kadar airku meningkat. Jadi selain dari kita berat badan yang akan kita tujukan, kita juga mau kadar air kita tuh meningkat. Jadi untuk cewek itu 45% ke atas ya, itu bagus ya, sampai 60% itu bagus. Terus sama lemak perut ini juga kita tetap dari pola makan ya. Selain dari juga kita boleh melatihnya. Terus kalau dari masa otot ini aku latihannya nih di bulan kedua ini aku mau lebih intensif latihannya supaya masa ototnya nggak turun. Jadi kalau masa ototnya terjaga, kita nanti juga bisa menurunkan berat badan dengan lebih cepat. Oke deh, udah ya tadi 5 pola makan yang efektif untuk menurunkan berat badan. Sarapan ngambil jam 10, jam 12 kita makan siang, jam 3 sore kita ngambil lagi, dan yang ke-6 jam 6 kita makan malam. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di progres selanjutnya. Bye-bye.